cahaya dari alam abadi di balik batas dunia fana. Ada sebuah alam yang tidak tersentuh oleh hitungan waktu maupun perubahan. Alam itu tidak mengenal gelap, karena cahaya bukan hanya hadirnya hidup, mengalir dan menyelimuti setiap sudutnya dengan ketenangan yang tidak pernah dirasakan manusia. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap napas membawa ketentraman, dan setiap langkah terasa seperti memasuki kedamaian yang belum pernah dikenal. Itulah permulaan dari negeri abadi yang dijanjikan oleh Sang Pencipta. Di sana tidak ada matahari yang terbit atau terbenam, namun cahayanya lebih lembut dari fajar dan lebih hangat dari senja. Cahaya itu seolah mengenal jiwa yang memandangnya. Ia tidak menyilaukan, tetapi menenangkan, memasuki hati dengan kelembutan yang mustahil digambarkan dunia. Seakan setiap sinarnya adalah sapaan kasih sayang dari Allah, menandakan bahwa inilah tempat yang diciptakan dengan kesempurnaan mutlak. Angin di negeri itu tidak seperti angin di dunia. Ia tidak dingin, tidak pula panasnya membawa aroma yang menenangkan jiwa. Seakan-akan setiap hembusannya membawa zikir, mengajarkan hati untuk kembali mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang perjalanan menuju tempat indah yang disiapkan bagi hamba yang bersabar. Tak ada suara bising, hanya bisikan lembut kedamaian yang meneguhkan. Pemandangan surga adalah simfoni keindahan yang selaras. Pohon-pohon menjulang dengan daun bercahaya, sementara sungai-sungai jernih mengalir dengan tenang, memantulkan kilau cahaya yang tidak pernah redup. Setiap elemen di alam itu seolah diciptakan untuk menyambut kedatangan para penghuni yang telah berjuang melewati kerasnya dunia. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa kehilangan yang ada, hanyalah ketenangan yang mengisi seluruh kehidupan abadi itu. Inilah surga negeri yang bukan sekadar balasan, tetapi bentuk kasih sayang terbesar dari Allah untuk hamba-hambanya. Di dunia, manusia hanya memahami keindahan melalui panca indera yang terbatas. Namun di sini keindahan berubah menjadi sesuatu yang tidak hanya dilihat, tetapi dirasakan sepenuhnya. Surga adalah bukti bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan tidak pernah sia-sia, dan bahwa Allah selalu menepati janjinya dengan kemuliaan yang jauh melampaui imajinasi manusia. Bidadari, makhluk keindahan surgadi, antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan untuk menghuni negeri abadi. Ada satu golongan yang keindahannya membuat langit seakan ikut memuliakan mereka, para bidadari. Mereka bukan makhluk seperti manusia. Mereka diciptakan dari cahaya yang suci, tanpa celah, tanpa kekurangan, dan tanpa tenda-tenda kelelahan. Tidak ada satupun di dunia yang bisa dijadikan pembanding untuk menggambarkan keindahan mereka, karena dunia terlalu sempit untuk menampung kesempurnaan yang mereka miliki. Kulit mereka bening seperti cahaya fajar, namun lembut seperti sutra yang belum pernah disentuh tangan manusia. Tatapan mereka penuh kedamaian, seolah mampu menghapus kesedihan yang mungkin masih terbawa dari dunia. Tidak ada raut marah, tidak ada rasa kecewa, tidak ada guratan lelah, karena mereka diciptakan dalam keadaan sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak akan pernah berubah sepanjang keabadian. Setiap langkah mereka membawa keharuman yang tidak pernah ditemukan di bumi. Aroma itu bukan sekadar wangi. Ia membawa ketenangan, memberi rasa damai yang meresap jauh ke dalam jiwa. Bahkan ketika mereka berjalan di antara taman surga, bunga-bunga seakan merunduk dengan hormat, seakan mengakui bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang kecantikannya menjadi lambang kemuliaan surga. Suara mereka lembut, halus, dan menenangkan, seperti alunan angin yang membawa zikir. Ketika mereka berbicara, tidak ada satupun kata yang keluar dengan sia-sia. Suara itu membuat hati terasa ringan, seolah semua beban yang pernah menimpa manusia selama hidup di dunia akhirnya runtuh satu persatu. Inilah suara yang hanya terdengar di surga suara, yang menjadi obat bagi hati yang pernah terluka.
para bidadari adalah penyambut bagi para penghuni surga. Mempersilakan mereka memasuki tempat tinggal yang penuh ketenangan. Dengan senyum yang menenangkan, mereka mendampingi para mukmin yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan dunia yang sulit dan penuh cobaan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan karena Allah telah menetapkan bahwa penghuni surga akan disambut dengan segala bentuk kemuliaan. Dan para bidadari adalah bagian dari penyambutan itu. 72. Bidadari, hadiah untuk orang beriman. Janji Allah kepada hamba-hamba Nia bukanlah janji biasa. Ia adalah janji yang datang dari Zat yang Maha Menepati. Di antara balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman, terdapat anugerah yang sering disebut sebagai 72 bidadari. Sebuah simbol kemuliaan yang diberikan kepada mereka yang menjaga iman hingga akhir hayat. Bukan karena banyaknya jumlah itu yang menjadi inti, melainkan karena setiap satu di antaranya adalah bentuk penghormatan Allah kepada hamba yang telah bersabar menghadapi dunia yang penuh godaan dan cobaan. Para bidadari ini diciptakan dalam kesempurnaan mutlak. Tidak ada rasa lelah, tidak ada masa tua, tidak ada perubahan dari keindahan yang mereka miliki. Setiap satu dari mereka memiliki kecantikan yang membuat dunia terlihat seperti bayangan kusam. Mereka hadir bukan sekadar sebagai pendamping, tetapi sebagai bentuk penghormatan bagi seorang mukmin yang telah menahan diri dari dosa, menjaga pandangan, dan menguatkan hati agar selalu tetap di jalan yang benar. Hadiah ini bukan diberikan secara sembarangan. Setiap mukmin yang menerimanya adalah mereka yang telah menempuh perjalanan panjang di dunia, menahan amarah, memaafkan ketika disakiti, menjaga syalat meski lelah, dan tetap berdoa meski dunia sering terasa sempit. Allah melihat semuanya, bahkan hal-hal kecil yang manusia lain tidak pernah tahu. Dan ketika hari pembalasan tiba, balasan bagi mereka tidak hanya besar, tetapi juga indah dan penuh kemuliaan. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Allah menjanjikan bidadari dalam jumlah tertentu? Namun sesungguhnya, angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah lambang kelimpahan, kemurahan, dan kasih sayang Allah yang tiada batas. Allah memberikan bukan karena hamba itu sempurna, tetapi karena ia berusaha sebaik mungkin, meski penuh kekurangan. Dan Allah memberi dengan cara yang melampaui logika manusia, agar hamba-hambanya tahu bahwa setiap perjuangan dunia tidak pernah sia-sia. Di surga, 72 bidadari bukan hanya menjadi penghias tempat tinggal para mukmin, tetapi juga penanda bahwa perjuangan mereka telah diterima oleh Allah. Para bidadari ini menyambut dengan kelembutan, memuliakan kedatangan mereka, dan menjadi tanda bahwa kehidupan abadi yang penuh kenikmatan telah dimulai. Inilah balasan bagi jiwa yang tetap teguh, meski dunia sering melukainya, dan siapapun yang merasakannya akan memahami bahwa janji Allah senantiasa lebih indah dari semua bayangan akal manusia. Ainul Mardia, bidadari tercantik di surga. Di antara seluruh bidadari yang menghuni surga, ada satu sosok yang namanya disebut dengan penuh kemuliaan, Ainul Mardia. Namanya saja sudah menjadi doa, mata yang membahagiakan. Ia bukan hanya sekadar cantik, ia adalah puncak keindahan yang Allah ciptakan untuk menjadi penghormatan khusus bagi hamba yang paling taat. Tak ada lukisan, tak ada kata, dan tak ada imajinasi manusia yang mampu mendekati gambaran nyata tentang kecantikannya. Karena Ainul Mardia bukan sekadar makhluk, ia adalah simbol kemuliaan Allah bagi hamba pilihannya. Kulitnya bercahaya seperti rembulan yang memantulkan sinar surga. Matanya bening, dalam, dan memancarkan kebahagiaan yang menenangkan setiap jiwa yang memandangnya. Tidak ada kesedihan, tidak ada luka, dan tidak ada rasa takut dalam tatapannya. Ainul Mardia diciptakan bukan hanya dengan keindahan fisik, tetapi juga dengan kelembutan yang tidak pernah berubah sepanjang keabadian. Senyumnya saja cukup untuk menghapus seluruh duka yang pernah dibawa seorang mukmin
dari kehidupan dunia. Keistimewaan Ainul Mardiyah tidak berhenti pada kecantikannya. Ia adalah balasan bagi mereka yang menjaga sholatnya, menundukkan pandangannya, menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, dan tetap sabar. Bahkan ketika hidup terasa tidak adil, ia diberikan kepada hamba yang diam-diam menangis dalam sujudnya, yang memilih jalan Allah, meski jalannya panjang dan melelahkan. Setiap tetes air mata yang jatuh demi keimanan akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa pun yang pernah dikenal manusia. Ketika penghuni surga bertemu Ainul Mardiyah untuk pertama kalinya, dunia dan seluruh kesulitannya seolah hilang dalam sekejap. Ia menyambut dengan kelembutan yang membuat hati terasa ringan. Dengan suara yang lebih indah dari alunan angin surga, tidak ada rasa gugup, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang menenangkan jiwa. Pertemuan itu bukan sekadar awal sebuah hubungan, tetapi lambang bahwa seseorang telah mencapai puncak perjalanan panjang menuju ridha Allah. Ainul Mardiyah bukan hadiah untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang terus berjuang meski sering jatuh. Ia adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya, sekecil apapun. Dalam senyuman Ainul Mardiyah terdapat pesan bahwa setiap sabar yang kita tahan, setiap amarah yang kita redam, dan setiap sujud yang kita lakukan dengan lelah, semuanya dihitung, dijaga, dan akhirnya dibalas dengan kemuliaan yang tidak terbayangkan. Inilah keindahan yang Allah sediakan bagi hamba yang hatinya tetap berniat menuju surga. Keindahan surga yang tak terbayangkan. Surga bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah mahakarya ciptaan Allah yang tidak pernah bisa ditandingi oleh imajinasi manusia. Setiap sudutnya dipenuhi keindahan yang tidak pernah pudar, dan setiap elemen di dalamnya bergerak selaras dalam ketenangan. Alam ini bukan hasil dari waktu, bukan akibat dari proses, tetapi tercipta dengan satu kalimat perintah dari Allah. Keindahannya tidak bergantung pada musim, tidak bergantung pada cahaya, dan tidak bergantung pada ruang. Surga adalah tempat di mana kesempurnaan tidak mengenal batas. Pohon-pohon surga menjulang dengan batang dari emas, dan daun-daun bercahaya yang memantulkan warna-warna yang tidak pernah terlihat di dunia. Ketika angin lembut berhembus, daun-daunnya mengeluarkan suara seperti tasbih yang menenangkan jiwa. Bayangkan sebuah taman yang tidak pernah layu, tidak pernah gersang, dan tidak pernah kehilangan keindahannya. Setiap helai daun adalah simbol bahwa di surga tidak ada sesuatu pun yang tercipta tanpa makna dan tanpa kemuliaan. Sungai-sungai surga mengalir dengan jernihnya yang tak tertandingi. Ada sungai madu yang tidak lengket, sungai susu yang rasanya tidak pernah berubah, dan sungai air murni yang tidak akan pernah basi. Alirannya tenang, memantulkan cahaya keemasan dari langit surga. Tidak ada lumut, tidak ada kotoran, dan tidak ada suara bising. Hanya alunan lembut air yang membuat hati merasa damai seketika. Setiap tegukan dari sungai itu memberikan ketenangan yang masuk hingga ke dalam ruh. Istana-istana surga berdiri megah, dibangun dengan permata yang tidak pernah dikenal manusia. Yakut, zabarjat, mutiara raksasa, dan kristal yang memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Tiangnya terbuat dari emas murni, sedangkan lantainya berkilau seperti cermin yang memantulkan cahaya surga. Setiap istana memiliki keindahan yang berbeda-beda, sesuai dengan amal dan kesabaran pemiliknya ketika hidup di dunia. Tidak ada tempat tinggal yang sempit, semuanya luas lapang. Dan menenangkan bobohan di surga tidak perlu dipetik. Ia mendekat sendiri ketika diinginkan. Rasanya tidak pernah sama dua kali. Selalu menyesuaikan dengan keinginan hati penghuninya. Bunga-bunga tidak pernah gugur, warnanya tidak pernah pudar, dan aromanya tidak pernah hilang. Surga adalah tempat di mana segala keindahan hadir bersamaan, bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai bentuk kasih sayang dari Allah
untuk hambanya. Disinilah jiwa menemukan istirahat yang benar-benar abadi. Pertemuan di gerbang surga saat seorang mukmin memasuki surga, ia tidak berjalan sendirian. Langkahnya ditemani ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di dunia. Setiap langkah mendekatkannya pada gerbang surga yang megah, tinggi, dan bercahaya dengan warna emas yang memantulkan cahaya dari langit. Tidak ada rasa ragu, tidak ada ketakutan yang biasanya melekat pada manusia. Yang ada hanyalah rasa takjub, karena setelah perjalanan panjang yang melelahkan di dunia, inilah akhirnya pintu menuju keabadian yang dijanjikan Allah. Ketika gerbang perlahan terbuka, cahaya surga menyambutnya seperti pelukan yang hangat. Dari balik pintu itu muncul makhluk-makhluk yang sejak awal telah menanti kedatangannya para bidadari. Mereka berjalan dalam barisan yang rapi, bercahaya lembut, dengan senyuman yang membuat seluruh beban dunia lenyap seketika. Tidak ada sambutan yang lebih lembut, lebih hangat, atau lebih memuliakan dibandingkan momen itu. Surga tidak hanya menerima, tetapi juga menyambut dengan penuh kehormatan. Di antara mereka, ada satu sosok yang berdiri lebih dekat dari yang lain yang telah Allah khususkan sebagai pendamping utama, seorang mukmin di surga. Ia menyambutnya dengan tatapan penuh kedamaian, seolah mengenal setiap luka yang pernah ia alami di dunia. Senyumnya tidak sekadar indah. Senyum itu seakan berkata bahwa semua rasa sakit, kesabaran, dan perjuangan yang ia tahan selama ini akhirnya mendapatkan balasan terbaik. Momen ini saja sudah cukup membuat seluruh derita dunia terasa sepadan. Saat malaikat menyambut dari sisi lain, mereka berkata, "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang." Ucapan itu menggema lembut di seluruh taman surga. Tidak ada penilaian, tidak ada teguran, hanya pujian dan penghormatan yang diberikan kepada seorang mukmin yang telah berhasil melewati berbagai cobaan hidup. Malaikat mengiringinya masuk lebih dalam, memperlihatkan keindahan yang akan menjadi tempat tinggalnya untuk selamanya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang tidak pernah mengenal akhir. Dan ketika ia akhirnya melangkah masuk ke dalam surga sepenuhnya, semuanya terasa seperti puncak kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para bidadari tersenyum lembut. Taman-taman surga bergetar halus, seolah ikut merayakan, dan sungai-sungai memancarkan cahaya yang lebih terang. Mukmin itu pun menyadari, ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah hadiah, kemuliaan, dan bukti kasih sayang Allah, bahwa setiap sujud yang pernah ia lakukan, setiap sabar yang ia tahan, dan setiap doa yang ia bisikan, semuanya didengar, dihargai, dan dibalas dengan sempurna. Pesan untuk mereka yang berjuang surga bukan diperuntukkan bagi mereka yang hidupnya sempurna. Surga adalah tempat bagi mereka yang tersandung, namun bangkit lagi, bagi mereka yang salah, namun kembali, bagi mereka yang hatinya remuk, namun tetap menggenggam iman, meski hanya dengan ujung jarinya. Setiap manusia membawa lukanya, tetapi Allah melihat siapa yang tetap berjalan meski langkahnya goyah. Inilah keadilan dan kasih sayang Allah, bahwa yang dinilai bukan hasil akhirnya, tetapi usaha yang tidak pernah berhenti. Ada doa-doa yang kau ucapkan dalam diam, yang tidak pernah didengar manusia, namun Allah mendengarnya dengan sempurna. Ada air mata yang kau sembunyikan agar orang lain tidak melihat, tetapi Allah mengetahuinya satu persatu. Tidak ada rasa sakit, kecewa, atau pengorbanan yang hilang begitu saja. Semuanya dicatat, semuanya dihargai, dan kelak, saat semua manusia dikumpulkan, Allah akan menunjukkan betapa berharganya setiap perjuangan yang kau kira tidak berarti apa-apa. Setiap kesabaran yang kau tahan adalah pahala. Setiap godaan yang kau tolak adalah kemenangan. Setiap kali kau menahan amarahmu, kau sebenarnya sedang membangun istana untuk dirimu sendiri di akhirat. Dunia mungkin tidak pernah mengapresiasinya. Manusia mungkin tidak peduli. Tapi Allah melihat semuanya, bahkan niat kecil yang tidak sempat terwujud. Inilah
yang membuat seorang mukmin teguh. Keyakinan bahwa penilaian Allah lebih penting dari seluruh penilaian manusia ketika hidup terasa berat. Ingatlah bahwa dunia memang bukan tempat untuk beristirahat. Dunia adalah ladang, tempat berjuang, tempat mengumpulkan amal. Ada hari-hari ketika kau merasa sendirian, tetapi malaikat mencatat setiap usahamu. Ada saat-saat ketika doa terasa tidak didengar, padahal Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Tidak ada satupun langkah menuju kebaikan yang sia-sia. Bahkan langkah kecil sekalipun dapat menjadi alas seseorang memasuki surga. Dan pada akhirnya, ketika seluruh perjuangan itu selesai, ketika kau berdiri di gerbang surga dan melihat cahaya abadi di hadapanmu, kau akan memahami segalanya. Kau akan menyadari bahwa setiap sabar yang ditahan, setiap sujud yang lemah, setiap hari yang terasa berat, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju tempat yang Allah janjikan. Surga bukan sekadar balasan surga, adalah bukti bahwa Allah Maha Penyayang dan tidak pernah mengecewakan hambanya. Maka tetaplah melangkah, walau pelan, karena di ujung perjalananmu ada kebahagiaan yang tidak pernah pudar.